Oke ya teman-teman, kita berjumpa kembali. Pada kesempatan video kali ini saya akan membagikan tentang bagaimana sih cara menjinakkan burung gereja ya, agar nantinya bisa dipakai untuk burung masteran ya. Nah, ini seperti yang teman-teman lihat, ini di depan saya sudah ada burung gereja ya. Burung gereja ini burung yang saya rawat dari loloh teman-teman. Ya, ini udah agak jinak lah, dan juga udah mulai latihan bunyi teman-teman. Biasanya juga dia ini dicetrekin juga udah mau respon-respon bunyi ya, walaupun belum mau ngerecet panjang teman-teman. Setidaknya dia itu udah jinak lah. Karena saya itu pengalamannya dulu itu memelihara 2-3 kalian dulu, tapi gagal semua, nggak ada yang bisa jinak teman-teman. Jadinya saya coba sekarang pelihara lagi, dan saya coba lebih rawat dengan serius ya, agar burungnya ini tidak gagal jinak seperti burung gereja yang dulu saya rawat ya. Yang pertama, agar burung gereja itu mau jinak itu teman-teman usahakan itu peliharanya itu dari loloh ya teman-teman. Dari loloh teman-teman, jangan dari muda hutan atau dari tangkapan liar ya. Walaupun dari liar sih juga bisa teman-teman, tapi cuman prosesnya itu kan agak lebih lama teman-teman, lebih panjang daripada kita berlama-lama. Mending kita dari lolohan teman-teman. Dan burung gereja ini kalau dari lolohan pun belum tentu mau jinak ya, pasti ada aja yang gagal jinak teman-teman. Dan untuk mengantisipasinya itu, pertama itu kita harus sering-sering interaksi teman-teman ya. Kita sering-sering kasih makan EF-nya itu di tangan ya, di tangan, atau kita sering disanding itu apa ya, sering ditaruh duduk bareng kita lah ya, sering ditaruh di depan kita agar dia itu terbiasa dengan manusia teman-teman. Yang pertama itu, jadi ketika burung gereja ini, pengalaman saya mau mandiri itu biasanya itu sifat girasnya itu keluar teman-teman. Jadi mulai kalau udah makan sendiri itu mulai gerabak-gerabak itu ya. Dan dulu itu kesalahan saya itu saya taruh di luar teman-teman. Saya pikirkan, wah ini burung kan udah mandiri nih, udah bisa saya rawat ya, saya cantelin di luar. Dan di luar itu banyak gereja liar kebetulan teman-teman di halaman rumah saya ya. Jadi dia itu sifatnya itu ngikut teman-teman, ngikut teman-temannya ya yang liar teman-teman. Jadi udah girasnya itu nggak karuan, akhirnya saya lepasin teman-teman ya. Karena buat apa juga, udah giras nggak bunyi. Kalau giras bunyi sih masih mending teman-teman. Dulu itu saya punya itu giras tapi nggak bunyi teman-teman. Jadi yang pertama itu usahakan itu teman-teman itu sering interaksi teman-teman. Terus untuk yang tips yang kedua itu, burungnya itu sering dimandikan teman-teman. Jadi semisal teman-teman itu punya gereja yang masih liar lah ya, masih gerabakan gerudal kayak gitu, teman-teman bisa mandikan sehari itu 3 kali. Misal pagi ini kita mandikan, terus kita jemur, nanti siangnya kita mandikan lagi, terus sore harinya kita mandikan lagi. Biar apa? Biar burungnya itu agak mapan teman-teman di sangkarnya ya. Nah ini kan udah agak mendingan ini teman-teman, udah saya proses ke penjinakannya. Ini dulunya itu udah mau gagal jinak teman-teman, cuman dia ini apa namanya, saya sering godain teman-teman, jadinya sedikit demi sedikit dia itu jinak teman-teman. Nah setelah rajin mandi itu kan burung udah agak anteng lah ya, agak mapan di sangkarnya. Lalu teman-teman yang selanjutnya itu bisa lakukan terapi lapar teman-teman. Dan kalau burung ini udah mandiri teman-teman, jangan buru-buru dilos itu apa ya, jangan buru-buru dibiarin teman-teman. Jadi tetap usahakan sih kalau masih mau diloloh pakai ini teman-teman, pakai jangkrik atau pakai ulat hongkong ya. Nah teman-teman usahakan itu kasih EF-nya itu waktu dia lapar teman-teman. Jadi dia itu tahu ya kalau kita itu yang ngasih EF-nya teman-teman. Kalau nggak sering-sering interaksi itu, waduh, nanti bisa girasnya itu kayak jet teman-teman ya, giras banget bisa teman-teman. Nah ini udah agak mendingan, udah saya sering mandikan teman-teman. Mandikan ya sehari 3 kali teman-teman. Kalau teman-teman mungkin nggak ada waktu ya bisa 2 kali lah. Terus selanjutnya itu teman-teman bisa taruh di dalam rumah teman-teman, di ruangan ya, jangan ditaruh di luar.
seperti pengalaman saya dulu itu, saya taruh di luar, nggak taunya itu jaraknya itu dari Cina ke Giras itu nggak lama teman-teman, sekitar 1 mingguan kurang lebih. Saya taruh di luar rumah, wah malahan ngikut gereja liar ya. Jadi itu kan kalau ditaruh di luar itu sering ada gereja yang ngedeket teman-teman, ada ngedeket nempel-nempel di sangkarnya itu kan teman-temannya dia mungkin, dan dia itu ikut giras teman-teman. Dan kalau udah giras ya susah itu teman-teman, prosesnya itu agak lama. Terus selanjutnya itu teman-teman itu bisa taruh di tempat yang rame teman-teman, sering-sering ditaruh di tempat yang rame ya, misal di ruang tamu itu, di tempat yang sering buat lalu lalang orang ya, buat keluar masuk di dekat pintu atau di dekat TV atau di manapun itu, di ruangan yang banyak lalu lalang manusia teman-teman, biar dia ini agak sedikit terbiasa dengan manusia teman-teman, biar nggak kagetan. Nah, burung gereja itu minusnya itu kadang ya ada yang jinak, cuman kagetan teman-teman. Ini jinak sebenarnya, cuman masih ada sedikit kagetannya teman-teman. Jadi dia itu suka kalau gerabak itu, misal ada orang buka pintu ya, dia itu gerabak, tapi lama kelamaan itu kalau udah biasa itu enggak teman-teman. Dan untuk memprosesnya ke penggacoran itu lebih mudah kalau burungnya itu udah jinak teman-teman. Dan saya tanya-tanya juga, ada beberapa teman saya itu katanya gereja kayak gitu biasa mas, gagal jinak, cuman nanti kalau udah birahi, udah ketemu birahinya enak, biasanya dia akan gacor dengan sendirinya ya, kata teman saya kayak gitu teman-teman. Tapi itu prosesnya itu lama teman-teman, tahunan ya. Ada yang 1 tahun, 1,5 tahun, 2 tahun. Wah itu kan waktu yang lumayan lama teman-teman. Jadi nunggu dia ini benar-benar keluar birahinya teman-teman, keluar birahinya, dan juga dia itu benar-benar sudah mapan di sangkar, mapan dengan lingkungan sekitar ya, sudah biasa hidup dengan manusia teman-teman, sudah burung rawatannya itu udah enak teman-teman. Dan juga kalau burungnya udah enak juga harganya itu juga udah enak teman-teman, biasanya gereja teman-teman, karena prosesnya itu sangat panjang teman-teman. Kalau burung gereja sampai gacor, apalagi yang konslet speednya itu rapat itu, waduh itu jarang banget teman-teman. Makanya harganya bisa melambung tinggi teman-teman kalau burung gereja ya, karena prosesnya itu yang mahal teman-teman. Gak semua gereja itu bisa speed rapat kayak gitu dan juga bisa jinak teman-teman. Nah untuk yang gereja saya yang ini kebetulan kayaknya itu jantan teman-teman, soalnya dia itu ngeriwik. Saya sudah tanya ke beberapa teman-teman saya, katanya kalau yang betina itu nggak ngeriwik sama sekali teman-teman, tapi nanti setelah dia keluar birahinya dia itu akan recet dan akan nelur teman-teman. Biasanya setelah nelur, katanya apa ya, setelah nelur itu dia akan enak birahinya teman-teman. Nah ini udah sedikit-sedikit itu dicetrekin itu respon teman-teman kalau birahinya lagi naik ya. Dan untuk menaikkan birahinya sendiri itu saya biasa memakai EF teman-teman. EF nya itu saya pakai ulat Hongkong teman-teman. Kalau ada kroto biasa saya kasih kroto, tapi kalau nggak ada saya kasih ulat Hongkong. Itu pasti saya kasih EF teman-teman tiap hari ya. Nih, dan juga saya taruh di dalam ruangan terus teman-teman, supaya dia itu nggak gagal jinak lah ya. Ini udah agak mendingan, udah kadang dicetrekin udah mau respon teman-teman. Oke teman-teman, mungkin seperti itu kurang lebih ya cara saya merawat burung gereja ini agar tidak gagal jinak ya, atau agar tidak giras teman-teman. Semoga bermanfaat dan semoga burung gereja yang kalian rawat itu bisa jinak, bisa dicetrekin, bisa gacor buat masteran. Oke, mantap. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being